warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim bi qawlihi ta'ala, khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, dan seluruh jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dan paling utama, mari kita senantiasa melafazkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, tanda puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan termasuk nikmat umur panjang. Kenikmatan-kenikmatan ini wajiblah kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang merupakan kalimat yang paling pertama yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa ta'ala meniupkan ruh kepada Nabi Adam. Salam dan taslim kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, Nabi yang menjadi suri tauladan, Nabi yang menjadi contoh, yang menjadi panutan, yang menjadi uswatun hasanah, sehingga di setiap aktivitas keseharian kita ada pegangan untuk hidup di dunia menuju ke akhirat kelak, insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah tarawih yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mengucapkan kepada Ketua Yayasan dan DKM yang memberikan amanah kepada saya untuk menyampaikan kultum pada malam ini, sebagaimana ayat yang kami sampaikan tadi yang berbunyi khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil Muhammad harta mereka sebagai sedekah, sebagai zakat untuk menyucikan jiwanya dan menyucikan hartanya. Olehnya itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama kita memaklumi bahwa priorisasi perjuangan Rasulullah SAW ketika beliau berada di Mekah, lalu kemudian berada di Madinah, ada dua rukun Islam yang muncul ketika beliau berada di Mekah. Yang pertama, dua kalimat syahadat, lalu kemudian sholat. Tidak lama setelah beliau menerima perintah sholat itu pada peristiwa Isra dan Mi'raj, berhijrahlah ke Madinah bersama orang-orang muhajirin, yang notabene ketika kita menyebut bahwa muhajirin orang-orang yang berhijrah, beda dengan sekarang Bapak Ibu. Kalau kita mau berhijrah, berpindah tempat, enak, rumah kita boleh jual, properti kita boleh jual, mobil kita boleh jual. Tetapi ketika pada zaman itu mereka meninggalkan apa yang dia punya, apa yang menjadi miliknya ketika itu di Mekah, berhijrahlah bersama orang muhajirin, bersama Rasulullah ketika itu dengan konsep keimanannya. Maka ketika Rasulullah berada di Madinah, apa yang paling pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW? Yang pertama, membangun Masjid Quba. Masjid Quba merupakan masjid yang paling pertama dibangun di Madinah. Olehnya itu termaktub barang siapa yang melakukan bersuci, berwudu di rumahnya, lalu melakukan sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba, pahalanya seperti orang yang melakukan umrah. Sebagai apa yang dilakukan Rasulullah, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Kenapa mereka disebut dengan kaum ansar? Karena mereka memberikan pertolongan kepada saudara-saudaranya yang datang dari Madinah, dari Mekah, yaitu Ansar. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, orang Madinah tampil sebagai penolong,
maka ketika itu ada yang disebut yang kaya, yang menengah, dan yang miskin, maka turunlah ayatnya tentang zakat Bapak Ibu yang saya mulakan. Kapan itu terjadi? Pada tahun kedua Hijriah. Artinya 2 tahun Rasulullah berada di Madinah, baru turun perintah tentang zakat yang terjadi pada bulan Syawal. Penghujung tahun kedua Hijriah baru turun perintah tentang puasa. 8 tahun kemudian turun perintah tentang haji. Nah, izinkan pada kesempatan ini Bapak Ibu mengangkat tema apa yang menjadi urgensi daripada zakat dan apa yang menjadi syarat-syaratnya, sehingga kita memahami diri kita apakah sudah wajib mengeluarkan zakat atau bagaimana, atau bahkan kita sebagai penerima zakat. Ada disebut dengan zakat al-qadrul wajib, jumlah atau kadar yang wajib dikeluarkan bagi yang mempunyai harta dengan ketentuan atau dengan jumlah yang tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Apa saja syarat-syaratnya Bapak Ibu? Yang pertama, Muslim, Islam. Alhamdulillah, kita sebagai orang Muslim yang sudah pernah mengucapkan, mengikrarkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, al-hurriyah, merdeka. Kita semua ketahui bahwa Islam datang untuk memerdekakan manusia daripada perbudakan. Tidak ada istilah apa yang sekarang penghambaan atau perbudakan. Maka kita ini sudah termasuk orang-orang yang merdeka Bapak Ibu. Maka sudah dua syaratnya. Kita sebagai seorang Muslim, lalu kemudian kita sudah tergolong orang-orang yang merdeka. Syarat yang ketiga, al-haul. Bapak Ibu, sering kita dengar disebut dengan haul, memperingati haulnya. Bahwa yang disebut dengan al-haul yaitu cukupnya 1 tahun harta itu kita miliki. Artinya apabila kita sudah memiliki harta itu selama 1 tahun, maka salah satu syaratnya Bapak Ibu, contoh malam ini malam ke-28 Ramadan Bapak Ibu ya, 28 Ramadan 1446 Hijriah. Artinya apa? Andaikan harta itu kita miliki pada malam ini 20 Ramadan, 28 Ramadan 1446 Hijriah, maka dihitung 1 tahun. Apabila harta itu kita masih memilikinya 27 Ramadan 1447 Hijriah, itu disebut dengan 1 tahun, al-haul. Tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, nisab. Apa yang maksud dengan nisab? Inilah yang maksud dengan al-qadrul wajib. Apabila sudah cukup jumlahnya, maka inilah yang menjadi dasar untuk mengeluarkan zakatnya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bantu saya kalkulatornya Bapak Ibu ya, karena ini membutuhkan kalkulator Bapak Ibu. Izin. Menurut Syekh Muhammad, menurut Profesor Dr. Ali Jum'ah, Mufti Mesir, dalam kitabnya Al-Baitul Muslim, beliau mengatakan bahwa telah ditetapkan oleh ulama untuk mengeluarkan zakat dengan dasar emas. Emas Bapak Ibu, beratnya berapa? 85 gram emas. Artinya apa? Apabila Bapak Ibu sudah memiliki emas sebanyak 85 gram, sudah dimiliki selama 1 tahun, maka wajib kita keluarkan zakatnya dengan syarat bahwa emas itu bukan al-hulli, bukan perhiasan. Jangan sampai sudah mau apa namanya 1 tahun, wah ini perhiasan, akhirnya berat tangannya Bapak Ibu sebelah. Nah, tolong dibantu Bapak Ibu. 85 gram, cara menghitungnya 85 gram kali 2,5%. Berapa hasilnya Bapak Ibu? Sekitar 2 gram 1 ons. Betul Pak? Nanti dihitung sendiri di rumahnya Pak. Ambil kertas. Apakah Bapak Ibu sudah memiliki emas sebanyak 85 gram? Berarti jangan lupa keluarkan 85 gram kali 2,5%, berarti sekitar 2 gram 1 ons. Ustaz, saya tidak menyimpan harta berbentuk emas.
Tapi saya punya simpanan berbentuk uang. Apakah Bapak Ibu menyimpan uang itu di bank, atau Bapak Ibu menyimpan di rumah di bawah bantal mungkin? Cara menghitungnya Bapak Ibu tetap 85 gram. 85 gram. Baru kita cek harga emas jatuhnya pada hari itu berapa. Bapak-bapak, hari ini berapa harga emas Bapak? Biar kita contohkan. Bu, berapa harga emas hari ini Bu? 1.600.000 Pak. 1.600.000. Tolong dibantu Pak. Berarti cara menghitungnya 85 gram kali 1.600.000. Betul Pak ya? 1.600.000. Berapa Pak? Sekitar 135 juta atau 140 juta. Lebih kurang. Ya Pak? 136. Berarti kurang 1 juta tadi Pak. Saya bilang 135 ya. 136 juta. Kalau hari ini jatuhnya 1.600.000, berarti 136 juta kali Pak 2,5%. Nggak apa-apa, saya pakai waktu agak panjang dikit-dikit. Nggak apa ya. Ini 2 SKS Pak kalau di kampus. Berapa Pak? Berarti dikeluarkan 3.400.000 Bapak Ibu. Ini yang wajib dikeluarkan selama 1 tahun apabila kita memiliki 136 juta. Ya Pak ya. Berarti Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau lebih daripada itu 200 juta. 200 juta. Jangan lupa kali 2,5% berarti 5 juta Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu memiliki sebanyak 200 juta di bank simpanan, maka kali 2,5%. Jangan lupa keluarkan zakatnya 5 juta untuk setahun. Yang terakhir, tapi belum yang terakhir pembahasannya, lebih dari kebutuhan pokok. Apa maksud lebih dari kebutuhan pokok? Kita sama-sama ketahui Bapak Ibu, sandang, pangan, papan adalah kebutuhan pokok. Betul Bapak Ibu? Pakaian kebutuhan pokok. Pakaian kebutuhan pokok. Rumah kebutuhan pokok, kendaraan kebutuhan pokok Bapak Ibu. Maka yang dimaksud dengan kebutuhan pokok itu tidak disakati Bapak Ibu. Sebagaimana termaktub dalam kitab Al-Fiqhullah di karangan Profesor Dr. Muhammad Taqi Ismail, guru besar di Al-Azhar University, beliau menyebutkan dalam kitabnya ad-daru bisakat la zakata fiha. Rumah yang kita tempati tidak disakati. Maka pakaian Bapak Ibu yang saya muliakan kita pakai ini tidak pernah dizakati. Tapi ingat, apabila ada usaha fashionnya, ada usaha butiknya, jangan lupa kali 2,5% dari hasil penjualan. Demikian juga Bapak Ibu, mobil yang Bapak Ibu pakai semahal apapun mobil itu, selama itu menjadi kebutuhan pokok tidak dizakati. Tapi ingat, kalau punya rental, usaha rental, itulah yang wajib dizakati. Rumah yang Bapak Ibu miliki, rumah yang Bapak Ibu tempati tidak dizakati. Ada zakat la zakata fiha. Rumah yang kita tempati tidak dizakati. Tapi ingat, saya tidak tahu di sini Bapak Ibu. Saya tidak tahu di sini. Kalau ada rumah yang disewakan, Bapak Ibu, Bu, Pak, kalau ada rumah yang disewakan, itu yang wajib dizakati. Rumah yang kita tempati tidak disakati, tapi rumah yang disewakan itu wajib disakati. Wa atu haqqahu yauma hasadihi. Setiap kali panen maka wajib dikeluarkan zakatnya. Wa atu haqqahu yauma hasadihi. Ini ayat ini berbicara tentang pertanian. Yang mana pertanian itu Bapak Ibu ada yang namanya tada hujan, menunggu air hujan, maka tidak menggunakan ongkos, maka zakatnya 10%. Apabila menunggu irigasi maka ongkos, maka 5%. Maka Muhammad Ali Jum'ah, mufti Mesir, mengatakan ketika Bapak Ibu memiliki kos-kosan, paham Bapak Ibu kos-kosan? Kayaknya di sini nggak ada Bapak Ibu, nggak ada. Soalnya saya tanya mahasiswa saya Bapak Ibu, kalau saya tanya, nak tinggal di mana nak? Di kos-kosan Pak. Di mana? Di Sepanas. Nggak ada yang mengatakan di Legenda. Nah,
Bagaimana cara menghitung Bapak Ibu yang saya muliakan? Kalau misalnya Bapak mempunyai kos-kosan atau punya rumah sewaan, wa atu haqqahu yauma hasadi, setiap kali panen, setiap kali mendapatkan ongkos-kos itu, maka jangan lupa 5%. Contoh 1 juta, ongkosnya 1 juta kali 5%, berapa Bapak Ibu? Bu, 1 juta kali 5% berapa Bu? Bapak Ibu, berapa? 50.000. Masya Allah, ternyata matematikanya jamaah asa aja luar biasa. 50.000 Bapak Ibu. Makanya mohon maaf, terakhir saya sering bercanda sama mahasiswa saya Bapak Ibu. Ini untuk mahasiswa saya saja di stay di sini Batam. Saya nanya Bapak Ibu, nah tinggal di mana? Katanya di kos-kosan. Berapa sewa kosmu? 500.000. 500.000 per bulan. Berarti kalau 500.000 berapa yang dikeluarkan Bapak Ibu? Kali 5%. 25.000. Saya candanya begini Pak. Kalau kamu bayar uang kos, jangan lupa potong 25.000. Kalau ibu kos menanya, kenapa dipotong? Bu, ini adalah uang zakat. Ini adalah uang zakat. Insya Allah 3 bulan ke depan kamu diusir oleh ibu kosmu. Demikian Bapak Ibu yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita bisa menghitung kembali harta yang kita miliki, sehingga kita bisa bertanya pada diri kita, apakah sudah saya wajib berzakat atau saya wajib menerima zakat. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya baik kepada saya pribadi dan kepada jemaah. Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.